Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi Somalia Gustina SHMH. Saya adalah salah satu dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester genap. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan tentang hukum yang berlaku atas hak kekayaan intelektual dan hukum perindustrian yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman baru. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menguasai konsep teoritis bidang hak atas kekayaan intelektual, 2. Mampu memahami dan mampu mendeskripsikan tentang ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang terminologi hak atas kekayaan intelektual dan tujuan serta fungsi hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, mahasiswa mampu mendeskripsikan sumber hukum hak atas kekayaan intelektual. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, di mana bidang ini sistem pembelajaran mengacu pada DIY. DIY merupakan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian lulusan pembelajaran mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata lulusan menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah menurunkan sub CPMK. Dari sub capaian mata kuliah kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan prodi dalam mata kuliah ini yang pertama adalah sikap. Sikap yang dimaksud 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 3. Demokrasi mandiri dan berwawasan kebangsaan dalam menerapkan atau mengembangkan sistem hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 6. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 8. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian masing-masing secara mandiri. Selanjutnya, pengetahuan. Yang pertama, menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara umum. 2. Menguasai mekanisme pengambilan keputusan yang tepat. 3. Menguasai tata cara atau petunjuk dan dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan atau kelompok. Keterampilan umum. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu hukum yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu bertanggung jawab atas capaian hasil kerja kelompok serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota kelompok yang berada di bawah tanggung jawab yang diemban. Keterampilan khusus memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan, persoalan, dan pemecahan masalah. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, pendahuluan, kemudian pengertian hak cipta, peraturan terkait dengan hak cipta, kebutuhan perlindungan haki, hak merek, pengertian dasar hukum, contoh dan sejarah serta konvensi merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak paten, dasar hukum pemegang paten, rahasia dagang, indikasi geografis, dan varietas tanaman baru. Untuk mendukung perkuliahan di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang dapat Anda lihat pada tabel berikut ini. Sebagai penunjang, dapat pula berupa buku, artikel, karya ilmiah terkait dengan materi kuliah ini. Itulah model delivery dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah aspek interaction. Interaction adalah proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya sampaikan adalah student center learning, merupakan metode pembelajaran yang menerapkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Selanjutnya adalah asesmen, yaitu suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaiannya yang pertama adalah kehadiran sebanyak 5%, tugas 20%, partisipasi 5%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan asesmen. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, kita hari ini membahas terkait materi mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Ini adalah pertemuan kedua dari materi yang tersedia sebanyak 14 materi. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai hak cipta. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait pengantar hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Sebelum Ibu memasuki materi hak cipta, Ibu ingin menanyakan kepada Anda semua, siapa yang masih ingat materi sebelumnya berkaitan dengan definisi hak atas kekayaan intelektual? Ada yang masih ingat Ananda? Oke, silakan Nisa. Ya, Bu. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Oke, bagus sekali ya. Masih ada yang mau menambahkan?
Tidak ada? Cukup. Oke. Di slide ini Ibu sudah menuliskan juga berkaitan dengan pengertian dari hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan. Dalam hal ini tentunya adalah perlindungan apa Nanda? Perlindungan hukum ya, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual itu sendiri ya. Misalnya undang-undang hak cipta, undang-undang paten dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau kita klasifikasikan hak atas kekayaan intelektual ini terdiri menjadi dua ya, Nanda. Apa saja itu dua? Hak cipta dan hak kekayaan industri. Oke. Hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu terdiri dari paten, kemudian merek ya, kemudian rahasia dagang, desain industri, kemudian hak atas desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman, khususnya varietas tanaman baru ya, seperti itu. Dan bagian-bagian ini memiliki peraturan-peraturan tersendiri ya. Misalnya undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta nomor berapa ya? Ya, karena merek ini kan banyak yang hampir sama ya. Misalnya yang mirip-mirip itu apa saja? Ayam geprek, Densu dan ayam geprek, Sahini dan Suksesmi dan lain-lain. Kemudian ini ada gambar film ya, film seperti itu. Kemudian ini ada program Beantik Terus, program gambar. Nah, di sebelahnya ini ada apa Nanda? Lagu, lirik lagu. Nah, jadi dari gambar-gambar yang tersedia ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hak cipta itu dia lingkupnya terdiri dari ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, kemudian seni dan sastra. Yang mana ilmu pengetahuan? Buku ini ya. Kemudian seni, musik ya. Kemudian sastranya perfilman bisa ya. Oke. Nah, kita lihat masa perlindungan dari ciptaan. Oke. Perlindungan hak cipta itu diberikan selama seumur hidup ya, dan ditambah 70 tahun. Cukup panjang diberikan perlindungannya ya kepada si pencipta. Kemudian program komputer juga diberikan perlindungan cukup panjang ya, 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Nah, yang sebelumnya itu 70 tahun ya, ditambah 70 tahun. Nah, program komputer ini dia lebih rendah sedikit jangka waktunya karena berkaitan dengan teknologi ini dia cepat sekali berkembangnya, sehingga dalam hal ini tidak terlalu panjang sebagaimana yang sebelumnya perlindungan hak ciptanya ya. Kemudian pada pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Jadi berkaitan dengan pertunjukan ya, seni misalnya ya. Kemudian produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan itu dirilis seperti itu ya. Oke, Nanda sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kemudian mengapa hak cipta itu perlu dilindungi? Karena menghasilkan ide kan awalnya ada di dalam kepala kita ya. Kemudian membutuhkan
merupakan sebuah upaya, sebuah proses untuk menjadi Pemegang hak cipta. siapa namanya? Salsabila bukan. Salsabila. Eksklusif ya. Kenapa dikatakan eksklusif? Karena dimiliki oleh si pencipta itu, orang lain tidak memilikinya ya. Seperti itu. Atau pemegang hak ciptanya. Dalam hal ini pemegang hak ciptanya kalau dialihkan. Tapi kalau tidak dialihkan, maka dia si penciptanya tadi, orang lain tidak ya. Kalau ingin menggunakan misalnya ya, apalagi berkaitan dengan uang nantinya ya, royalti, nah itu harus mendapatkan izin ya dari si penciptanya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ya, dari hak cipta tadi dia akan menghasilkan hak moral kan, dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak ekonomi itu royalti. Kemudian apalagi berhubungan dengan hak ekonomi itu, misalnya tadi Salsabila mengatakan royalti. Nah, di sini mengumumkan, kemudian memperbanyak itu kan nanti akan menghasilkan uang ya, royaltinya seperti itu. Tentunya harus mendapatkan izin ya untuk mendapatkan hak memperbanyaknya ya, seperti itu, mengumumkannya. Kemudian hak moral. Hak moral itu apa? Hak memperoleh izin. Hak memperoleh izin, Salsabila. Ya, Bu. Kalau hak moral ini bisa dialihkan atau tidak? Bisa. Tidak ya. Jadi hak moral tidak bisa dialihkan. Nah, dalam hal ini si pemegang hak moral maka dia bisa melarang ya, melarang melakukan perubahan isi ciptaan. Misalnya tadi ada buku ya. Nah, dalam hal ini buku Erosisido. Ini yang sini, Bu. judul bukunya Mahkamah Konstitusi. Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara, ditulis oleh Juli Asyidi. Oke. Banyak sekali bapak sebenarnya ya, Nanda. Kemudian perolehan hak cipta. Nah, hak cipta itu diperoleh ketika sudah disiarkan ya. Kalau buku ketika diterbitkan. Selain itu, opini saya juga ya diterbitkan, maka secara otomatis dia sudah memiliki hak ciptanya. Ada hak ciptanya bagi si pemegangnya ya, si penciptanya. Nah, cukup sampai di situ? Belum ya. Nah, dalam hal ini maka dia tetap perlu didaftarkan ya, perlu juga didaftarkan agar nanti memperoleh sertifikat pencatatan ciptaan. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat ya, sebagai alat bukti, pembuktian bahwa ini karya kita ini sudah didaftarkan. Nanti kalau ada yang memplagiat, ini bukti otentiknya dan sudah didaftarkan. Kalau ada yang mengaku-ngaku ya, gitu. Selain yang Ibu jelaskan tadi dan yang Ananda jawab ya, ada contoh lain, misalnya foto. Nah, misalnya Andika mengambil foto ya, mengambil gambar di laut. Nah, bagus ternyata hasil gambar yang diambil oleh Andika. Lalu Andika posting ke media sosial Andika. Kemudian tanpa sepengetahuan Andika, hasil jepretan Andika tadi diambil oleh katakanlah sebuah penerbit buku misalnya ya. Nah, ternyata dijadikan
halaman depan sampul koper buku yang berjudul ini misalnya Laut Indonesia, karena kan Andika memang pergi laut itu ya. Dan kemudian buku itu dijual, diedarkan ya, dengan hasil gambar yang Andika potret tadi ya. Itu masuk dalam pelanggaran hak cipta atau tidak? Tidak. Oke, yang jawabnya Aulia. Ya, kenapa ya Aulia? Karena dari awal dikatakan. Ya. Karena Andika yang moto. Maka kalau ada yang mengambil itu masuk pelanggaran ya. Kalau Andika tadi jawabnya tidak. Kenapa tidak Andika? Soalnya nggak didaftarkan, Bu. Oke. Karena tidak didaftarkan. Nah, sebenarnya itu masuk dalam pelanggaran hak cipta karena penggunaannya tadi kan untuk paper buku ya, sampul buku, dan dia diperjualkan. Ini kan berkaitan dengan kekayaan ya. Kalau dijual nanti menghasilkan uang itu kan merupakan salah satu cara memperoleh kekayaan. Nah, tapi memang belum didaftarkan. Bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan tadi, ketika sudah disiapkan, maka dia secara otomatis sudah memiliki hak ciptanya. Nah, untuk didaftarkan atau tidak itu untuk memperkuatnya. Nah, dalam hal ini butuh pembuktian saja lagi bahwa ini benar punya Andika atau tidak. Karena itu tadi di slide sebelumnya disebutkan bahwa berkaitan dengan ini ya, pembuktian ini pendaftaran. Nah, tadi kan memperoleh hak cipta secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan. Ketika kita melahirkan sebuah foto, bagi kita ini biasa-biasa saja. Ternyata bagi orang lain ini memiliki nilai jual ya. Nah, diambillah ternyata, dan itu ada terjadi ya, semacam itu. Hal-hal semacam itu ada terjadi. Sehingga kita lihat hari ini banyak ya yang memotret apa saja yang dia potret, kemudian diunggahnya di media sosialnya, itu ada namanya kan. Kadang namanya itu di tengah-tengah foto atau di samping dan lain-lain. Karena sering kejadian seperti itu berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual ya. Kemudian berkaitan dengan pengalihan hak cipta. Nah, hak cipta dia sudah bisa dikatakan dialihkan ini pada saat dari ide ya, kemudian dilahirkanlah ide tadi, lalu ingin diciptakan. Nah, mengalihkannya ini ketika diserahkan hak-hak untuk menerbitkannya kepada si penerbit buku Alpha misalnya ya, Alpha Group misalnya seperti itu. Maka dalam hal ini penerbit Alpha berhak untuk menyiapkannya karena sudah dialihkan hak untuk menerbitkannya ada penerbit Alpha di buku misalnya. Kemudian karya seni pertunjukan. Nah, ketika sudah dipertunjukkan misalnya ya, ini berkaitan dengan sanggah seni misalnya seperti itu. Maka dalam hal ini ketika sudah dipertunjukkan, maka dia juga sudah bisa dikatakan itu disiapkan ya pada masyarakat. Kemudian penyerahan atau menyerahkan naskah kepada studio film. Nah, dalam hal ini artinya juga sudah dialihkan kepada si pemegang studio film atau studio rekaman dan seterusnya ya. Misalnya Atlantik, rekaman Atlantik
cantik dan lain-lain. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah, ini berkaitan dengan pembayaran royalti dalam hak cipta lagu, musik dan lagu ya. Nah, yayasannya bernama Yayasan Karya Cipta Indonesia. Dalam hal ini dia akan membayar kepada pemusik-pemusik yang sudah diorbitkan, artinya yang rekaman di tempat dia ya, di Yayasan Karya Cipta Indonesia tadi. Contohnya misalnya Besang, kemudian ada Terpen, Project dan lain sebagainya. Kemudian selain itu yang perlu diketahui juga berkaitan dengan pembayaran royalti ini juga dikenakan kepada KPKP misalnya ya, kemudian kepada hotel, kemudian kepada galeri, tempat-tempat galeri atau mall ya dan lain-lain. Oke, nah bisa dibaca yang coklat ini sudah bisa ya memberikan oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah berupa tugas. Nah, tugasnya adalah silahkan dicatat ya, Nanda, boleh juga direkam di handphonenya ya. Tugasnya adalah Ananda, Ibu Anissa membuat makalah kelompok ya. Kelompok nanti ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya di kelas ini? Andika ya. Andika buat menjadi 3 kelompok ya Andika. Nah, masing-masing kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1, 2 dan 3 berbeda tugasnya. Kelompok 1 makalahnya berkaitan dengan hak ciptanya tentang ilmu pengetahuan. Nah, setelah Ananda membahas mengenai ilmu pengetahuan, maka Ananda nantinya harus menyebutkan contoh atau kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu kelompok 1 ya. Nanti Andika bagi ya. Kemudian kelompok 2 berkaitan dengan sastra. Nah, sastra Anda buat di sebuah makalah. Nah, buatlah makalah berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual berhubungan dengan hak cipta tentang sastra dan juga mencantumkan pelanggaran-pelanggaran yang terkini ya berkaitan dengan sastra. Dan yang terakhir berkaitan dengan seni masalahnya ya, berkaitan dengan seni juga ada pelanggaran terhadap seni itu sendiri ya, baik itu musik, film dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lalu berikan analisisnya ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Bisa dipahami Ananda? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, cukupkan ya materi untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri ya. Artinya memang nyangkut di otaknya ya semua. Dan Ibu akhirnya pertemuan kali ini ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.